saya soroti adalah di dalam Nahdliyin. Karena apa? Mutlak hari ini yang masih teracuni, yang masih terokoptasi, masih tertipu adalah orang-orang Nahdliyin. Kemudian mengalami degradasi yang sangat parah dengan kiai kelas ranting kemudian menjadi Rois AM PBNU yang tentu saja jelas jejak digitalnya merupakan pendukung kuat terang-terangan mendukung FPI yang oleh Gus Dur disebut sebagai organisasi teroris, organisasi baca. Ini ketika PBNU pada akhirnya keracunan, maka Nusantara tidak baik-baik saja, maka NR tidak baik-baik saja, karena dua tulang punggung dari negara ini adalah NU dan Muhammadiyah. Pertama yaitu mengglorifikasi nasab Nabi untuk mengkooptasi, untuk melumpuhkan dan untuk melemahkan perjuangan umat Islam di Nusantara. Karena tahu bahwa Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara yang kemudian bermetamorfosis setelah berdirinya NU menjadi Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah, yang sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak hanya di NU saja tetapi juga di Muhammadiyah, itu sebenarnya punya suatu doktrin, punya suatu ajaran memuliakan keturunan Nabi. Disitulah kemudian Belanda menggunakan itu untuk untuk melakukan upaya kooptasi dan hegemoni di Nusantara. Saya pikir setelah mereka kemudian menjadi sel tidur selama sekian tahun, kemudian ternyata Gus Dur dengan jaringan intelijennya, saya yakin di situ ada Ali As'ad ya, mantan Wakabin yang juga salah satu murid ideologis Gus Dur. Dalam buku Ilusi Negara Islam, ternyata kalau kita melihat bahwa para habaib ini itu infiltrasinya ke NU, sementara HTI dan PKS itu menyerang ke Muhammadiyah. Ternyata salah total, karena di HTI pun ternyata bos gengnya seorang Habib juga yang bernama Habib Abdurrahman. Artinya apa? Artinya mereka bukan orang yang memanfaatkan loket atau orang yang mencari dana dari loket transnasionalis Islam transnasionalis yang ingin infiltrasi ke Nusantara. Ternyata mereka adalah aktor utama. Mereka pembuka loket itu sendiri. Mereka yang membuka loket untuk kemudian gerakan-gerakan radikalis, transnasionalis maupun yang pada akhirnya menjadi gerakan teroris itu masuk ke Nusantara. Itu yang pertama. Jadi kenapa kok saya katakan judul di dalam tulisan itu adalah sangat berbahaya. Pertama, saya tidak menyoroti Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah biar dikupas oleh Bung Rifki, karena Bung Rifki sangat dekat dengan keluarga besar Muhammadiyah. Saya sama Gus Fuad dari keluarga Wonokromo, dari keluarga Jogja, banyak keluarga kita yang bukan hanya menjadi pengikut Muhammadiyah, tetapi pentolan-pentolan Muhammadiyah. Bahkan banyak Gus Fuad itu adalah guru dari kiai-kiai NU sekaligus juga guru dari kiai-kiai Muhammadiyah. Terkenalah bagaimana kiai-kiai Wonokromo Jogja. Hampir semua kiai-kiai besar NU dan Muhammadiyah berguru kepada datuknya Gus Fuad, keluarga Gus Fuad yang di Wonokromo. Sebagai keluarga Jogja asli yang melahirkan tradisi Nahdliyin dan tradisi Muhammadiyah ala Jogja, poros Jogja, begitu ya. Saya tidak menyoroti masalah di Muhammadiyah, bagaimana HTI, bagaimana PKS infiltrasi ke mereka. Yang saya soroti adalah di dalam Nahdliyin. Karena apa? Mutlak hari ini yang masih teracuni, yang masih terokoptasi, masih tertipu adalah orang-orang Nahdliyin, di mana kultur penghormatan kepada Sadah, kepada Sayyid, kepada Syarif, kepada cucu Nabi itu terjadi di dalam Nahdliyin dengan sangat kuatnya doktrin itu, sehingga kemudian residu dari penjajahan kolonial itu masih melekat di dalam penghormatan keluarga besar NU hingga saat ini. Memang menjadi sel tidur. Habaib hanya penting, terutama di kala zaman Orde Baru, itu di zaman di zaman Orde Baru itu hanya penting di masyarakat Betawi. Tetapi seiring waktu kemudian beberapa pemerintah berganti, terutama saya langsung tunjuk hidung ya, di masa pemerintahan SBY, begitu menjamurnya HTI sampai bisa melakukan apel akbar di mana? Apel akbar di Gelora Bung Karno, dan kemudian posisi-posisi Habib juga menjadi demikian penting. Ketika reformasi, negara bermain-main dengan narasi membenturkan sipil dengan sipil karena kegagalan pemerintahan rejim Orde Baru membentuk yang namanya Pam Swakarsa,
membentuk kemudian yang namanya Majelis Mujahidin Indonesia, membentuk kemudian yang namanya Front Pembela Islam. Pada akhirnya negara melakukan pembiaran atau mungkin lepas kontrol atau mungkin tidak bisa mengontrol lagi ketika organisasi-organisasi radikal itu yang awalnya digunakan untuk meredam isu-isu separatis, untuk meredam isu-isu sosial, membenturkan sipil dengan sipil, karena waktu itu militer sudah sedemikian buruk namanya. Saya tidak menyebut nama ya, beberapa pejabat militer, mungkin Panglima TNI pada saat itu terlibat, di mana pendirian FPI adalah dari campur tangan beliau. Banyaklah rekam jejak, banyaklah kesaksian mengatakan bahwa itu adalah bagian dari permainan negara. Tetapi negara menjadi kecolongan, negara kemudian menjadi abai, menjadi lalai, sehingga kemudian mereka menjadi semakin kuat, dan semakin pandai untuk mencari dana, semakin pandai untuk memanfaatkan dan menggalang massa, dan semakin luas jaringannya hingga ke jaringan Islam transnasionalis. Tidak heran kemudian ketika FPI, imam besarnya, imam jumbo, imam Unyil, si Pak Rizik Syihab itu di dalam suatu demonstrasi, suatu orasi di tengah-tengah massa di tengah teriknya Jakarta, lantang mengatakan bahwa mendukung gerakan ISIS, bahkan mengancam bahwa aparatur negara, TNI, Polri akan banjir darah, akan disembelih dan lain sebagainya. Semacam itulah kurang lebih. Karena pada saat itu begitu kuatnya posisi ISIS dan Jabhat Nusra di Suriah dan Irak. Karena itulah kemudian infiltrasi dari Yamani, saya tidak mengatakan Yamani terlalu luas, Hadrami, baik itu oleh Ba'alwi maupun non Ba'alwi, yang kemudian membagi tugas, yang kemudian residunya di zaman kolonial Belanda, sebagian masuk menyerang ke infiltrasi ke NU, sebagian infiltrasi ke Muhammadiyah, dua sayap ormas terbesar Islam kita, yang dengannya NKRI tetap jaya dan tetap utuh karena adanya Muhammadiyah dan ada NU. Maka ini kemudian seolah-olah menjadi momentum yang sangat berbahaya pada akhir-akhir ini. Dan kemudian ternyata setelah Muhammadiyah melakukan reposisi di zaman Kiai Abdul Munir Mulhan kalau tidak salah, dan ketua-ketua Muhammadiyah selanjutnya melakukan reposisi, melakukan autokritik, membentengi Muhammadiyah dari pengaruh mereka, cukup berhasil. Sehingga habaib, sehingga gerakan transnasionalis lebih teramputasi dari infiltrasi ke Muhammadiyah, tetapi tidak dengan NU. Di NU semakin lama tidak semakin cerdas, semakin lama tidak semakin pandai, semakin lama tidak semakin peka dan waspada di dalam menganalisis dan mengantisipasi gerakan transnasionalis yang dibawa oleh orang-orang Hadrami ke dalam dirinya, yang tentu saja ini masih menggunakan cara-cara lama, cara-cara bodoh, cara-cara pembodohan, yaitu perbudakan spiritual, ujung-ujungnya kapitalisasi agama, yang pada akhirnya ini akan mengancam NKRI itu sendiri. NU entah bagaimana ceritanya, ketika di pengurus yang sekarang, ini pengurus yang paling buruk di dalam sejarah Nahdliyin. Nun sewu, saya akan mengkritik dengan keras dan tajam tanpa tedeng aling-aling bagaimana Rois Am kita, Rois Akbar kita sejak zaman Mbah Hasyim As'ari, kemudian Kiai Bisri Samsuri, Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Ali Maksum yang super alim, yang sangat jenius, yang sangat bijak, yang sangat kontemporer, kemudian dilanjutkan Kiai Ahmad Siddiq, dilanjutkan Kiai Ilyas Ruhiyat, dan seterusnya. Kemudian mengalami degradasi yang sangat parah dengan kiai kelas ranting, kemudian menjadi Rois Am PBNU, yang tentu saja jelas jejak digitalnya merupakan pendukung kuat, terang-terangan mendukung FPI, yang oleh Gus Dur disebut sebagai organisasi teroris, organisasi bajingan. Kok bisa PBNU itu kebobolan Rois Am-nya itu oleh orang-orang yang pernah mendukung FPI, yang secara ideologis diametral berhadapan dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan sebenarnya dihadapkan kepada terletak pada pundak, yaitu Gus Yahya Stakuf, karena beliau adalah murid ideologis Gus Dur, pernah menjadi sekurinya Gus Dur, dan kemudian punya jaringan internasional seperti Gus Dur. Namun ternyata ketika Rois Am kebobolan, ketua Tanketum atau ketua Tanfidiyah itu juga seolah tidak berdaya,
di dalam mengantisipasi hal tersebut, di dalam kemudian melakukan amputasi atau melakukan lokalisir kewaspadaan terhadap infiltrasi ini, sehingga kemudian pengurus PBNU yang sekarang adalah pengurus PBNU yang paling fatal, yang paling parah di dalam sejarah PBNU, yang paling buruk kualitasnya, ketika kemudian 9 oknum habaib bisa bertengger di dalam posisi-posisi penting di dalam struktur kepengurusan PBNU kita. Saya patut katakan bahwa ini ketika PBNU pada akhirnya keracunan, maka Nusantara tidak baik-baik saja, maka NR tidak baik-baik saja, karena dua tulang punggung dari negara ini adalah NU dan Muhammadiyah. Mereka adalah dua ormas terbesar dari agama mayoritas, yaitu Islam. Ketika agama mayoritas keracunan, maka negara itu tidak baik-baik saja, apalagi ormas terbesarnya itu keracunan dihinggapi oleh parasit-parasit, maka ini akan sangat berbahaya di dalam kehidupan perikebangsaan kita. Harap kemudian ini menjadi semua bernarasi sama, semua kiai pesantren, semua pejuang Nusantara, mereka-mereka lintas agama harus waspada kepada ini. Karena apa? Karena ketika NU yang menganut ajaran moderat, toleran, tawasud, tawazun, tasamuh, dan lain sebagainya, ini ditumpangi oleh parasit-parasit yang membawa ideologi transnasionalis, maka kehidupan beragama, kebinekaan ini akan terancam. Pada akhirnya akan berbahaya juga. Bagaimana Habib menampilkan wajah tidak saja kepada agama lain, kepada sesama orang yang mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sendiri pun mereka rendahkan, mereka berlaku rasis. Ketika kemudian mereka akan memegang kendali nahdiyin, apalagi kemudian memegang kendali negara, apa tidak terjadi nanti Indonesia akan dibelah? Apa tidak terjadi nanti orang-orang yang di luar agama Islam, non-Muslim juga nanti akan menghadapi situasi yang sangat gawat dan berbahaya? Bagaimana persekusi di hari-hari besar agama lain itu dilakukan oleh kelompok mereka melalui organ yang bernama Front Pembela Islam? Bagaimana kemudian orang memakai atribut-atribut ketika agama lain itu kemudian juga dipersekusi? Ini fakta nyata. Bagaimana kemudian mereka mengecam Rianto, seorang banser yang gugur syahid melaksanakan perintah Nabi untuk menjaga kerukunan, kedamaian, moderasi agama Islam, sedangkan Nabi sendiri menyuruh menulis Imam Ali untuk melindungi gereja. Itu sampai sekarang ada manuskrip itu di Mesir sana, bahwa menjaga memastikan keselamatan agama lain, tidak menghina sesembahan atau menjaga, menghormati kebebasan beribadah agama lain adalah ajaran luhur agama Islam. Tetapi mereka bagaimana mengecam Banser, mengecam Rianto sebagai bukan mati syahid, mati sangit, masuk neraka tanpa hisab dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya. Maka PBNU kalau tidak segera sadar, ini sangat-sangat berbahaya. Gerakan mereka melebihi gerakan teroris. Gerakan teroris menimbulkan kebencian, tetapi mereka yang melakukan perbudakan spiritual akan melakukan suatu penjajahan di alam bawah sadar hingga ratusan, mungkin ribuan tahun lamanya. Dan pejuang-pejuang Nusantara pada hari ini, Gus Suat Pleret, Kiai Imaduddin Utsman, kemudian Gus Abbas dengan PWI-nya, Kasepuan Trah Wali Songo, dan seluruhnya, itu Bagus Mogi dan lain sebagainya, ada Kiai Alawi Nur Al-Bantani yang dulu dituduh Syiah, padahal beliau adalah seorang kiai muda yang sangat moderat, yang memahami tentang lintas madhab, tentang lintas iman. Itu juga kemudian sekarang bernarasi bersama. Alhamdulillah. Jadi pada akhirnya apa yang ditulis oleh Bung Rifki Zulkarnain tentang infiltrasi Hadrami ke dalam NU dan Muhammadiyah ini sangat berbahaya. Saya ulangi, infiltrasi Hadrami yang membawa gerakan transnasionalis, membawa ideologi transnasionalis, radikalis, akan mengarah ke teroris, masuk ke Muhammadiyah dan NU akan sangat-sangat berbahaya. Karena apa? NKRI, Nusantara kita mayoritas adalah Islam, dan ormas terbesarnya adalah NU dan Muhammadiyah. Kalau keduanya keracunan, maka betapa bisa dibayangkan berbahayanya bagi umat Islam dan bagi keberlangsungan NKRI itu sendiri.